Oke guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ketemu lagi dengan podcast DPD KNPI Kalteng 73. Nah, malam ini aku kedatangan siapa lagi kalau bukan ini The Master ya, The Master prediksi Facebook guys. Jadi kita kedatangan Bang Halidin ya. Siap. Kalau nama lengkapnya siapa Bang? Halidin juga. Halidin juga? Iya. Oh, itu nama lengkapnya ya? Nama lengkap pendek dan simpel. Pendek dan simple katanya guys. Oke guys, malam ini kita mau bahas apa? Tentunya yang biasanya diungkapkan Bang Halidin di sosial media, yaitu di Facebook yang sering ramai dikomentarin teman-teman dan netizen yang lainnya guys ya. Bang Halidin, saya mau ngucapin terima kasih udah mau datang di podcast KNPI. Oke. Dan karena kenapa kita ngundang Bang Halidin, kayaknya Bang Halidin juga salah satu masyarakat yang aktif dalam menyoroti situasi politik di Kalteng hari ini. Oke, langsung saja yang pertama Bang Halidin ya. Saya ada persiapkan pertanyaan awal buat Bang Halidin. Udah kita persiapkan. Oke, Bang Halidin, bagaimana menurut Bang Halidin terhadap situasi politik Kalteng hari ini? Situasinya santai saja. Tidak seperti Pilgub yang kemarin kan. Kalau sekarang ini lebih banyak pakai jari-jari, pakai tangan, ya sedikit pemikiran juga. Okay. Kalau dulu kan agak berkeringat kita karena harus keluar bertatap-tatap. Karena sekarang ini media sosial lebih aktif. Oh ya, sekarang apalagi ada pandemi gini kan. Oh ya, lebih banyak melalui sosial media ya Bang ya. Benar. Sekarang situasi politiknya. Menurut pandangan Bang Halidin sendiri nih, karena sekarang udah lebih banyak aktif di sosial media, apalagi terlepas adanya COVID ini, menurut Bang Halidin sendiri sejauh mana sih situasi politik yang Abang Halidin ketahui sampai detik-detik sebelum pendaftaran ke KPU, dan sekarang udah lagi rame-ramenya nih karena di last minute nih semua nih. Situasinya kita mengalir saja ya. Situasinya mengalir saja. Dan memang prediksi akhirnya mengerucut ke sini juga. Master of prediksi kayaknya Bang Halidin ya. Betul. Oke, yang kedua Bang Halidin, kenapa sih tertarik memberikan informasi seputar politik Kalteng melalui sosial media? Karena saat itu cuma itu yang kita bisa kan. Kalau kita keluar memberikan informasi secara langsung, kita juga butuh waktu yang banyak. Dan juga ada biaya-biaya perjalanan gitu. Jadi kita cuma pegang gini aja. Sambil kerja juga bisa kan. Apalagi kerja kita kan agak santai juga. Jadi kadang-kadang sambil kerja sambil ngasih informasi. Iya, dan itu sebenarnya juga menghilangkan rasa jenuh juga kita di tempat kerja. Jadi itulah kenapa memilih untuk memberikan informasi seputar politik Kalteng itu melalui sosial media, Bang Halidin ya. Benar. Oke, yang ketiga Bang Halidin ya, setiap info yang Bang Halidin kasih di sosial media itu di Facebook itu, apakah itu didapat dari sumber-sumber tertentu? Apakah dia hanya melalui pemikiran Bang Halidin sendiri, atau memang hanya mengarang saja? Biasanya sebelum dijadikan status di Facebook itu sebelumnya itu lewat Messenger dulu atau WA. Kita memang info-infoan dengan teman-teman. Oh ya. Bahkan jujur saja informan ulun itu memang ada di Jakarta juga. Oh iya, berarti memang ada jaringannya untuk informasinya. Iya. Dan setelah dapat informasi baru dilemparkan ke Facebook gitu ya? Enggak dulu. Kita juga menganalisa dulu. Oh iya. Berbincang dengan kawan-kawan juga yang lain lewat media. Ada grup khusus ya? Betul. Grup khusus untuk membahas itu ya? Grup yang tidak sengaja. Grup yang tidak sengaja. Iya, kadang terbentuk tanpa sengaja. Kenapa bisa dikatakan terbentuk tanpa sengaja itu kenapa? Ya, karena sering memberi info satu sama lain. Tanpa bikin grup. Jadi secara Oke. Ya. Jadi si A ini ngasih info ke kita, ke Bang Halidin, dan Bang Halidin juga suka kasih info, ketemu lagi dengan orang yang suka kasih info, sehingga dibuat jadi grup begitu ya? Akhirnya dianalisa dan
biasanya selain menganalisa itu pun nggak langsung ulun lempar lah. Biasanya naluri dan insting itu juga bermain. Oh. Itu untuk informasi yang benar. Iya, betul. Kita dalam politik juga ada trik juga kan. Kadang-kadang juga kita ngasih, maaf aja nih, kita ngasih status itu mana ya, hanya untuk membuyarkan konsentrasi lawan bisa gitu. Oh, itu merupakan bagian dari strategi politik ya, juga. Iya benar. Jadi gimana ya, kita bikin apa misalnya kan bikin status ada salah seorang apa mengundurkan diri karena urusan keluarga dan lebih mensyukuri apa yang dia punya sekarang. ya gitu kan, ada kan status Ya. gitu ya, itu kan timnya pendukungnya yang sudah menggebu-gebu melihat membaca gitu kan, Iya. dia agak down juga kan. Agak down ya. Iya. Berarti itu merupakan bagian strategi politik juga Iya. ya Bang Halidin? Iya benar. Dan jujur saja waktu bikin status seperti itu, yang lebih banyak komen tuh di Messenger, bukan di komen Facebook. Jadi secara pribadi gitu. Menanyakan. Melalui messenger pribadi ya. Ya. Oh, enggak Yang komentar jelas langsung. ya yang online ya jelas yang teman-teman aja kan. Yang ini bagian. Berarti tidak menerima di luar daripada teman-teman Ya gitu. biar aja. Akhirnya kan mereka saling tanya satu sama lain. Iya. Akhirnya mereka tahu juga bahwa itu cuma bukan yang bukan yang sebenarnya. Oke. Tapi pasti agak lama juga mereka baru tahu. Misalnya saya bikin malam, besok mereka baru tahu. Dan paling tidak untuk malam itu mereka tidak bisa tidur nyenyak dong. Berarti memang diciptakan gejolak itu ya Bang. Sedangkan kita sudah bikin itu bisa tidur dengan cara tersenyum. Oke Bang Halidin, untuk nextnya nih, saya mau tanya ke Bang Halidin. Ketika Bang Halidin ini saya lihat, saya juga memperhatikan di sosial media Bang Halidin banyak sekali memberi prediksi-prediksi politik, sehingga banyak teman-teman itu kadang-kadang ada yang menganggap wah ini jangan-jangan benar nih, jangan-jangan cuma asal-asalan nih. Nah tentu ada beberapa netizen yang juga komentar di statusnya Bang Halidin yang meremehkan lah, yang apalah begitu. Nah, bagaimana Bang Halidin menanggapi terhadap komentar-komentar yang negatif ketika Bang Halidin masang status tuh? Apa tanggapan Bang Halidin tuh? Kita di medsos, apalagi di grup, itu kan ribuan. Kita menemui banyak karakter. Ada yang lembut, ada yang keras. Itu sudah kita siapkan. Mental, manajemen emosi sudah siap. Ketika mereka, ini status aku tuh punya ciri khas, keras pada status, canda pada komenan. Coba aja buka-buka itu terus. Ya, itu selalu Bang Halidin ini kan tuh keras pada status, canda pada komenan ya. Dan kalau bikin status keras, biasanya ulun pakai istilah-istilah, pakai kata-kata kiasan, atau ya kata-kata bersayap lah. Ini juga cara ulun juga untuk menghindari tim cyber. Kalau soalnya kalau kita menyebut secara langsung, betul. jadi kita pakai kata-kata gitulah. Jadi biarkan mereka berpikir menganalisa sendiri. Tapi kita sudah mengarahkan cara berpikirnya kemana, kita sudah mengarahkan. Oke, artinya Bang Halidin coba mendorong teman-teman itu untuk mengaktifkan imajinasinya untuk berpikir begitu ya. Dengan kata-kata bersayap tadi. Itu. Dan menyerang ya. Saya ingat ulun memang sering diserang, tapi tidak pernah serangan terus sampai 2 kali dari orang yang sama. Oh, oke. Selalu orang yang berbeda-beda gitu. Enggak, orang yang sama. Kadang-kadang kan kita terpancing dengan status kita kan. Tapi karena ciri khas kita tadi status keras di status canda di komenan, mereka kita layani dengan kerasnya. Tapi kan kita mengalir dengan canda-canda kita. Akhirnya debat kita tuh selalu berakhir dengan canda. Oh, yang tadinya serius tiba-tiba bercanda. Iya, gitu ya. serius dalam canda akhirnya. Serius dalam canda. Bang Halidin kasih istilah nih macam-macam aja, serius dalam canda katanya. Iya, gitu kan. Dan orang
biasanya kalau sudah sekali mengomen itu kita bikin merasa nyaman Wah. dengan canda-canda kita. Oke. Jadi targetnya nih mau bikin lawan itu down apa bikin lawan itu nyaman dengan dengan yang Bang Halidin buat sebenarnya. Gimana tuh? Ya tergantung cara dia menanggapi aja. Atau mau dibikin nyaman tuh dulu, habis itu didonin gitu. Bisa juga. Tapi ya yang gitu lah. Ya. Bang Halidin. Oke, Bang. Aku juga mau tanya nih ke Bang Halidin ya. Terkait dengan status-status Bang Halidin. Itu kan tentu Bang Halidin juga mempelajari bahwa di politik Kalteng itu sendiri hari ini banyak sekali mengalami dinamika. Terutama di kalangan anak muda juga sekarang seperti sudah terlihat berkubu-kubu dalam menentukan arah politiknya. Menurut Bang Halidin sendiri sudah cukup dewasakah politik di Kalteng hari ini? Cukup dewasa. Mereka sebenarnya paham. Oke. Cara berpolitik juga paham mereka. Cuma ya kadang-kadang emosinya aja yang dikontrol. Ada apa dengan emosinya tuh? Ya kan kayak tadi saling menyerang. Tapi ya itu kita yang meredam emosi mereka. Oke. Jadi menurut Bang Halidin sendiri, dengan banyaknya hari ini kita lihat dinamika politik terutama di sosial media ya, terutama memang arahnya pasti di sosial media karena musim pandemik begini kan. Benar. Bang Halidin sendiri nih untuk pilgub kali ini ya. Untuk pilgub kali ini saya coba bertanya dengan Bang Halidin. Prediksi Bang Halidin ini kan terkadang saya lihat juga kok bisa beneran terjadi, tapi kadang-kadang juga ini info dari mana. Bang Halidin kayaknya cepat sekali kalau dapat info-info ini. Apakah itu tadi didapat dari teman Bang jaringan Halidin? Tadi? Iya. Jaringan tadi? Didapat dari yang jaringan yang di pusat tadi ya? Iya. Wah, memang luar biasa sekali kalau memang bukan orang jaring di pusat, bukan cuma orang Kalteng yang ada di pusat. Oh, teman di sini ada di sana gitu ya. Jadi memang informasinya dari situ. Ya. Oke. Bang Halidin untuk pilgub kali ini Bang Halidin memandangnya atau memprediksinya akan terjadi berapa pasang? Kalau 3 ya enggak lah kayaknya. Gak mungkin 3 pasang Ya. menurut Bang Halidin. 2. Kayaknya 2. Head to head. Head to head itu sebenarnya kemarin tuh lebih kuat ke kota kosong. Tapi karena pergeseran Gerindra kan, mungkin setelah didapat PDI Perjuangan ini kan kayaknya Gerindra ini agak pegangannya agak sedikit direnggangkan. Akhirnya lepas. Jadi akhirnya membentuk 2 pasang. Artinya Bang Halidin meyakini bahwa pilgub kali ini hanya akan ada 2 pasang. 2 pasang ya. Oke. Saya mau dengar nih quote dari Bang Halidin untuk masyarakat Kalteng dalam menghadapi situasi politik saat ini. Apakah ada pesan-pesan untuk masyarakat Kalteng, Bang Halidin? Pesan untuk masyarakat Kalteng terhadap pelaksanaan pilgub kali ini? Misalkan pesan bagaimana kita menghadapi pilgub kali ini, pesannya agar pilgub kali ini lancar, apa yang harus dilakukan gitu. Yang pasti kita tetap ada protokol kesehatan ya. Karena kita agak berbeda juga kan, ada COVID-19 ini. Dan tetap bekerja aja. Jangan fokus ya. Iya. Fokus. Iya, tetap bekerja aja. Jangan terlalu juga terpengaruh. Biarlah orang-orang yang memang bagiannya itu. Karena dia kerjanya memang di situ. Oke, kalau saya boleh tahu Bang Halidin untuk pilgub kali ini apakah ke petahana atau calon yang baru? Petahana kayaknya. Dan pemilihan wakil juga bagus karena melihat lawan kan yang berasal dari Kapuas. Sementara dia ngambil dari yang Pulang Pisau. Ini juga untuk melokalisir yang di Kapuas ini tak menyebar ke Pulang Pisau. Wah. Ya kan dikandangin gitu. Artinya memang Bang Halidin sudah membaca peta politik itu ya? Dikandangin. Iya, yang dari Kapuas ini dikandangin. Dia kan kalau ke sini
cuma lihat perang pisau, kalau ke sana kalsel. Terlokalisir dia. Jadi dibentuk batasannya di sana ya. Ini juga termasuk strategi juga kan pengambilan bupati Pelang Pisau. Oke. Ini Bang Halidin, saya mau tanya lagi dengan Bang Halidin. Menurut Bang Halidin sendiri nih ya, kalau misal tadi Bang Halidin meyakini hanya akan ada 2 pasang untuk Pilgub Kalteng, saya mau tanya dengan Bang Halidin, secara figur lebih kuat mana antara petahana dan calon yang baru? Yang jelas ya petahana seorang gubernur dan penantangnya kan hitung-hitungannya bupati 2 periode. Jadi, dengan wakil petahana juga bupati 2 periode kan. Sama aja dengan dengan wakilnya pun seimbang. Maaf, bukan meremehkan. Iya. Tapi itu kan sah-sah saja, itu kan penilaian Bang Halidin kan. Semua orang bebas untuk mengungkapkan opininya gitu. Oke, Bang Halidin, selain Bang Halidin sendiri yang hari ini sepengetahuan Bang Halidin aktif di sosial media untuk menyoroti politik Kalteng siapa aja? Ada, saya kenal dengan senior juga Mang Irin, Rian Ekas itu kenal. Oh iya, saya kenal dengan Bang Irin ya. Ya, orangnya sangat dekat beliau dengan Pak Wagub. Yang kemarin juga hadir kan waktu perceraian itu. Beliau juga termasuk pendukung fanatis ya. Ya, beliau termasuk sering ulun baca juga statusnya, komennya untuk dipelajari. Kan beliau senior kan, lebih lama dari kita. Oke, kalau saya sih memang melihatnya kalau nggak Bang Halidin, Bang Irin, terus juga ada siapa Ramses ya. Benar. Nah, terus si Ramses berbeda-beda karakternya kan. Ya, berbeda-beda karakter. Tapi secara hubungan personal sendiri Bang Halidin berteman dengan Bang Ramses ya? Saya tidak pernah ketemu secara langsung. Oh, tidak pernah ketemu secara langsung. Iya. Tapi pernah komenan di sosial media. Sering ya. Kalau Bang Irin sering. Bang Irin juga sering. Sering juga tempat kerja saya kan. Berarti kalau sama Bang Irin sering ketemu. Iya. Oke deh. Kalau begitu saya kira Bang Ramses juga temannya Bang Halidin gitu. Sebentar lagi juga jadi teman di darat kayak. Kan dukungannya sama kan? Jagoannya sama ya. Artinya memang Bang Halidin dan Bang Ramses ini beda bendera, tapi sebentar lagi satu perahu gitu. Baik Bang Halidin, Bang Halidin bisa dikatakan, saya dengar dari teman-teman, saya sering ngobrol sama teman-teman ketika ngelihat status Bang Halidin, ini Bang Halidin ini kayaknya cocok nih kita gelarin presiden prediksi sosial media di Kalteng. Karena saya melihat Bang Halidin sering sekali memunculkan prediksi ini akan begini terus kelihatannya ini akan begini. Nah, apakah Bang Halidin sendiri sebenarnya nggak takut misalkan kalau ada yang tiba-tiba mengintimidasi Bang Halidin, nggak boleh begitu, ingat keluarga lu apa segala macam tuh, apa nggak takut begitu? Atau sebelumnya ada atau enggak gitu? Nggak pernah ya? Nggak pernah ada mengintimidasi sampai ke keluarga itu, nggak pernah. Ke personal nggak ada ya? Nggak ada. Kalau ngasih saran, dan orang yang lebih tua dari kita juga kan, itu ada. Nah, itu, dan kita memang awal bermedia sosial di Pilgub ini, kita memang dibimbing orang yang memang sudah senior, tahu banget di politik, dibimbing gitu. Dibimbing. Akhirnya setelah lama dibimbing, baru agak dilepas. Mungkin teorinya sudah sekarang bisa praktik sendiri gitu. Bang Halidin, tadi saya menarik dengan pernyataan Bang Halidin bahwa Bang Halidin kali ini sepertinya memang sudah fix pilihannya ke petahana untuk Pilgub kali ini. Sekarang saya tanya nih dengan Bang Halidin, apa untungnya memilih petahana? Keuntungan bagi saya pribadi nggak ada. Kalau untuk orang masyarakat Kalteng, kenapa kita harus memilih petahana? Ya kita kan dua jalur partai. Jadi kita apapun arahan partai kita ikuti. Apapun itu. Seandainya partai milih bukan petahana, misalnya milih sebelah, kita kan ikuti juga. Oh, berarti memang patuh dengan perintah partai. Iya. Gitu. Kalau masalah bagaimana kemunculan
calonnya itu terserah masyarakat aja. Kita cuma sebagai apa? Buruh politik, sales kandidat gitu istilahnya kan. Buruh politik. Sales kandidat. Kita cuma Memang betul-betul Bang Halidin nih punya istilah yang aneh-aneh aja. Sales kandidat tuh, dengerin guys, dari Bang Halidin tuh, sales kandidat dia. Oke Bang Halidin, saya ucapin terima kasih udah mau datang di podcast ini. Kita mungkin nanti setelah pendaftaran sudah berjalan, sudah berlangsung dan sudah kelihatan berapa pasang, mungkin nanti kita akan undang lagi untuk melihat sejauh mana perkembangan politik Kalteng hari ini. Bang Halidin, saya ucapkan terima kasih sudah mau datang. Semoga keluarga sehat-sehat dan semoga calon yang dipilih Bang Halidin bisa memenangkan Pilgub kali ini ya. Amin. Tentunya harus siap bersaing dong dengan calon yang baru. Kan gitu. Oke guys, terima kasih buat kalian. Intinya apapun yang kita obrolin malam ini kita hanya membicarakan tentang situasi politik Kalteng hari ini, dan kebetulan Bang Halidin adalah orang yang aktif sekali di sosial media berkaitan dengan hal ini. Buat kalian yang nonton jangan baper. Seperti yang disampaikan Ketua KNPI sebelumnya bahwa politik sementara, pertemanan itu selamanya. Oke, see you next time. Buat kalian jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.